Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melayani Tanpa Batas, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 20 dan 21. Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Putra Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Keinginan Allah untuk menyelamatkan manusia sudah ada sejak dahulu kala. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merancang rencana untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Namun, cara kerja Allah berbeda dengan cara manusia. Manusia cenderung untuk memerintah dan menyuruh. Sementara cara kerja Allah adalah dengan melayani. Dengan cara melayani, secara tidak langsung Allah menempatkan manusia pada posisi yang lebih tinggi dan lebih penting dari diri Allah sendiri. Selain itu, dengan cara melayani, Allah telah merendahkan diri dan menjadi hamba bagi manusia. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Yesus datang ke dunia sebagai seorang pelayan yang siap melakukan apa saja demi keselamatan manusia. Yesus hadir di dunia bukan sebagai tuan, bos, pejabat, atau orang penting yang ingin diperhatikan dan disanjung. Saudara-saudari terkasih, Yesus hadir di dunia dengan memberikan seluruh waktu, tenaga, kekuatan, dan semua yang dimilikinya. Hal itu dapat kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Dikatakan bahwa Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Di sini sangat penting bagi kita bahwa Injil mencatat begitu sibuknya Yesus melayani sampai dia tidak memiliki waktu untuk makan. Ini berarti Yesus telah melayani tanpa batas, baik waktu maupun tenaga. Dalam perikop ini, Yesus terkadang tidak lagi mengenal waktu untuk makan, apalagi untuk beristirahat. Namun hal itu dilihat dan dinilai keluarganya sebagai sesuatu yang aneh dan tidak wajar. Maka tidak heran bila anggota keluarga yang melihat sikap Yesus membuat anggapan bahwa Yesus tidak lagi waras. Penilaian ini mereka berikan karena melihat sikap Yesus berbeda dengan para ahli Taurat dan orang Farisi yang sama-sama mewartakan Allah. Yesus dianggap tidak normal lagi karena sampai lupa makan dan mengurus dirinya sendiri. Orang normal mampu mengurus diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, sebagai umat Katolik dan Kristen, kita bisa belajar dari Yesus untuk dapat melayani tanpa batas. Yesus telah memberikan kita suatu teladan yang luar biasa. Bagaimana Yesus benar-benar mengosongkan dirinya dengan menjadi seorang hamba. Yesus tidak lagi ingat bahwa dirinya anak Allah.
yang ada dalam diri Yesus adalah bagaimana membuat manusia senang, damai, sukacita, dan memperoleh keselamatan yang kekal, yakni hidup bersama Allah di surga. Inilah yang sulit manusia lakukan. Kita lebih sering mementingkan diri kita sendiri dan melayani sesama dengan batas-batas tertentu. Bahkan ada yang melayani dengan syarat-syarat khusus. Contohnya, orang yang aktif dalam kegiatan di gereja. Ada kelompok kor yang sakit hati atau mundur karena tidak dihargai dan tidak mendapat ucapan terima kasih dari pastor dan dewan paroki saat mereka bertugas dengan baik. Ada pula yang meninggalkan gereja Katolik karena apa yang mereka butuhkan dan mereka minta tidak diberikan. Dan tentu semua ini sangat berbeda jauh dengan apa yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Yesus sendiri tidak pernah menuntut apa yang menjadi haknya, walaupun dia layak menerimanya. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan berkeluarga, kita juga bisa belajar dari Yesus. Ibu-ibu yang setiap hari memasak, mencuci, dan urusan rumah tangga lainnya bisa belajar dari Yesus bagaimana melakukan tugas pelayanan dengan sepenuh hati tanpa batas waktu dan tenaga. Dan sesungguhnya ibu-ibu telah menunjukkan itu semua saat mengurus anak, apalagi anak yang masih bayi. Ibu-ibu menyediakan diri 24 jam dalam sehari. Mereka terkadang lupa makan, minum, dan mengurus diri mereka sendiri. Hal ini memberi bukti betapa ibu-ibu telah menunjukkan cinta yang amat besar kepada anak mereka. Sikap dan tindakan yang demikian pasti sangat menyenangkan hati Allah. Sebab Allah menyukai manusia pekerja yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Sebaliknya, Allah tidak suka dengan orang-orang yang hanya bermental memerintah dan banyak bicara, namun malas dan sedikit bekerja. Sebab orang yang suka memerintah dan banyak bicara tidak akan memberikan manfaat yang nyata bagi orang lain. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk melayani sesama kita tanpa batas, atau kita melayani dengan batas dan syarat tertentu? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia untuk melayani manusia tanpa kenal batas. Tuhan, kami mohon ampun sebab terkadang kami melayani dengan mengeluh, terpaksa, dan tidak tulus. Berilah kami kekuatan dan rahmat-Mu agar kami berusaha melayani tanpa mengenal batas. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.